Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan tentang dasar pemrograman. Yang akan kita bahas adalah tentang metode dan package ya. Pertama, yang akan kita bahas adalah tentang metode. Yang akan kita bahas di dalam metode yaitu pertama penulisan metode atau strukturnya di dalam sebuah kelas, kemudian membuat objek, kemudian apa sih kegunaan dari metode, dan bagaimana cara mengakses metode, lalu bagaimana memasukkan argumen atau parameter ke dalam metode, dan bagaimana sih metode itu menghasilkan nilai atau return value-nya. Baik, pertama bagaimana struktur metode di dalam sebuah kelas. Nah, secara umum metode itu bisa disebut seperti sebuah function ya. Di dalam Java kita akan menemui banyak kelas dan di dalamnya juga kita bisa menemui banyak objek ya, salah satunya yaitu metode. Pertama, di dalam kelas itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada property dan kedua adalah method ya. Property itu adalah nama-nama atribut yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah method atau function atau proses yang ada di dalam kelas. Pertama, misalnya ya, kita membuat sebuah kelas ya, di dalamnya biasanya kita akan membuat yang namanya method main ya. Itu metode yang pertama kali dijalankan ketika menemukan kelas main ya, maka kelas main itu adalah metode yang pertama kali dijalankan. Lalu di dalam kelas main itu kita tuliskan perintah-perintah. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada perintah seperti ini ya, ada double persen 1 sama dengan 10 ya. Kemudian ada total ya 1 sama dengan persen 1 dikali dalam kurung 1 tambah 0,05 ditambah 0,15. Kemudian hasil dari total ini dikeluarkan hasilnya atau di outputkan. Nah, itu secara umum seperti itu ya kalau kita menuliskan sebuah perintah atau statement di dalam sebuah metode ya. Ini contoh yang umum saja. Biasanya yang sudah kita pelajari kan biasanya hanya menggunakan method main atau function main. Nah, kemudian misalnya kita ingin menuliskan beberapa keluaran tapi hasilnya sama gitu. Maksudnya di sini kita akan menggunakan ulang lah gitu ya, menggunakan ulang perintahnya sama tapi nilainya berbeda. Misalnya seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Yang pertama, kita membuat variabel dengan nama
persen, ya, tipenya double, nilainya 10. Kemudian kita buat variabel total dengan tipe double berisi hasil kalkulasi variabel persen 1 dikali dalam kurung 1 tambah 0,05 ditambah 0,15. Nah, ini kan akan menghasilkan sebuah nilai ya. Nah, kemudian di output kedua, kita juga akan mengkalkulasi tapi dengan nilai yang lain. Prosesnya sama ya, yaitu perkalian nilai persen, tapi kita buat persen 2 ya, karena persen satunya sudah kita gunakan di atas. Nah, kemudian dikali sama ya, pengalinya 1 tambah 0,05 tambah 0,15, yang berbeda hanya nilai persen 2. Nah, persen 2 yang tadinya 10 kita ganti 12. Nah, otomatis kan sebetulnya kan kita fokusnya di perintah ini. Persen, ya kalau ini misalnya tidak ada 1 dan 2, kan persen dikali 1 tambah 0,05 ditambah 0,15, sama dengan yang di atas ya. Nah, ini oke lah kalau masih 2 ya, masih mungkin. Misalnya kita akan melakukan proses yang sama seperti ini juga, misalnya sampai 10 kali atau sampai 1000 kali atau 10 kali ya. 10 kali lah, mungkin 1000 kali terlalu banyak ya. Apakah mungkin kita akan menuliskan perintah seperti ini terus selama 10 kali? Kan sebaiknya kita cari alternatif yang lebih memungkinkan ya, lebih realistis ya. Kalau 10, kalau 100 bagaimana? Nah, kan nggak mungkin kita tulis satu-satu seperti ini. Nah, salah satu solusinya kita bisa menggunakan metode. Nah, contoh lain seperti ini ya. Pertama, jika teksnya atau persentase dari tip itu harus diubah, ya sama seperti tadi ya, misalnya yang tadi kan 0,05 sama 0,15. Misalnya nilainya itu tidak 0,05 dan 0,15. Apa yang akan kita lakukan? Otomatis kita akan mengubah-ubah ini terus ya, mengubah-ubah, atau kita membuat variabel tersendiri, kemudian variabel lagi kalau ada ini, nilai variabel tersebut diganti lagi kalau ada perubahan. Itu kan merepotkan. Nah, itu tadi sebaiknya kita akan menggunakan metode untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini kapan sih metode itu digunakan? Nah, biasanya metode itu digunakan kalau akan digunakan berulang kali ya. Kalau memang hanya digunakan sekali ya lebih baik sih langsung saja dituliskan perintahnya, karena sekali nggak mungkin digunakan berkali-kali. Tapi kalau memang digunakan berkali-kali, ya sudah langsung kita jadikan ke dalam sebuah metode saja atau function ya. Oke, di dalam sebuah kelas itu tadi ya terdiri dari pertama properti, kemudian kedua adalah metode. Properti itu tadi variabel atau atribut ya. Kemudian metode itu ya dengan bahasa lain yaitu function atau fungsi. Nah, untuk penulisannya itu harus mengikuti format seperti ini ya. Baik bahasa apapun, kalau dia berbasis object oriented, yang pertama itu ada property, kemudian ada metodenya atau function. Contoh seperti ini ya. Kita yang umum saja lah, yang biasa kita pelajari. Biasanya kan kita akan membuat sebuah
kelas, di dalam kelas itu ada metode ya. Kemudian kalau kita menuliskan variabel, biasanya di dalam sini ya. Di dalam sini kita buat variabelnya. Nah, kalau memang variabel tersebut hanya digunakan untuk metode sini saja, is okay, nggak ada masalah ya. Kita buat di dalam method main. Tapi jika ya variabel-variabel tersebut nantinya akan digunakan berulang, sebaiknya seharusnya kita jadikan sebuah atribut ya, sebuah atribut agar bisa digunakan oleh seluruh metode yang ada di dalam kelas yang kita buat. Contoh seperti ini kebetulan hanya satu metode, yaitu metode main ya. Jadi metode main ini kebetulan menggunakan nilai dari text, tip, dan %1. Oke, mungkin ini ada salah penulisan, harusnya original price ya. Kalau seperti ini kalau dijalankan ya error ya, karena %1 ini tidak dideklarasikan, otomatis ya dia akan mencari, ternyata tidak ada ya error. Nah, mungkin ada kesalahan, ini seharusnya kalau ini diaktifkan oke ya, yang ini tidak jadikan komentar, maka nilai %1 itu akan diambil nilainya 10. Tag sama tip itu ngambilnya dari yang atas ya. Selama cakupannya itu masih di apa namanya, di bagian global ini ya, istilahnya global variabel yang untuk kelas tersebut ya masih bisa digunakan. Nah, kemudian misalnya tadi kan kita ingin menggunakan perintahnya berulang-ulang ya, perintahnya itu berulang-ulang, ya sudah kita buat metode, misalnya metodenya find total. Nah, kemudian kalau sudah kita kita buat metode find total, nah kemudian nanti find total itu dipanggil di dalam metode main. Mau berkali-kali pun ya sudah, nggak ada masalah. Nah, ini saya lihatkan contohnya. Ya. Nah, kalau kita buat seperti ini tanpa method main, otomatis kelas kalkulator ini secara langsung tidak bisa dijalankan ya. Berarti kita butuh buat satu kelas lagi. Ya, intinya ada method main yang digunakan untuk menampilkan pertama kali dari aplikasi yang kita buat. Ya, kalau memang kalkulator ini tidak ada method main-nya. Berarti kita wajib membuat method main untuk dijalankan atau menjalankan program yang kita buat pertama kali. Nah, kemudian ini method main ini maksudnya metode utama ya. Nah, di sini tadi kan kita buat kalkulator nih. Berarti kita buat dua metode. Nah, ini di metode yang kedua, yang pertama tadi kan hanya metode kalkulator. Kalkulator ini isinya di dalamnya ada metode find total. Nah, kemudian yang berikutnya kita buat satu kelas lagi ya, namanya kalkulator test. Nah, di dalam kalkulator test ini ada metode main atau metode utama memanggil atau membuat objek baru dengan nama calc ya. Tipe datanya itu kalkulator tadi ya. Nah, di sini dia membuat objek baru atau membuat instan dari kelas kalkulator. Nah, di sini karena tadi di sini text tip sama original price-nya itu visibility-nya adalah public, maka bisa langsung dipanggil di setelahnya ini ya. Tapi kalau seperti ini sebetulnya tidak disarankan ya langsung seperti ini ya, nanti karena dia langsung mengakses atributnya, sebaiknya kita harus membuat
atau kita enkapsulasi bagian ini ya, bagian variabelnya, supaya orang tidak langsung berhadapan dengan variabel, tapi harus kita buat metode, bisa jadi istilahnya itu setter dan getternya gitu. Nah, contohnya ini ya, tadi ini udah kalau dijalankan ya udah jalan ya. Mungkin kita akan coba membuat atau mengetes ya, atau menguji pembuatan metode di dalam sebuah kelas ya. Ya, tidak jauh berbeda seperti materi yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, dari awal. Bedanya kita hanya membuat satu metode, yaitu metode main. Nah, sekarang kita membuat beberapa metode di dalam satu kelas atau beberapa kelas gitu ya. Saya buat di sini namanya tadi ya, kita ikuti aja kalkulator ya, nama kelasnya itu kalkulator. Nah, di dalam kalkulator kita membuat beberapa metode ya. Mungkin kita coba dulu. Kita coba mungkin tidak sama dengan contoh tadi ya, supaya mungkin lebih lebih memahami ya. Kalkulator biasanya kan ada penjumlahan, pengurangan, kali, bagi gitu ya. Nah, tapi secara umum kita ikutin dulu, nanti baru kita tambahkan ya. Pertama berarti kita akan membuat variabel tadi, tipe datanya double, namanya text. Kita tetapkan nilai defaultnya itu adalah teksnya 0,05 tadi ya, atau mau dituliskan seperti ini pun boleh ya. Kalau 0 ya, 0 tidak boleh dituliskan, nolnya itu dihilangkan kalau di depannya 0. Tapi saya lebih suka seperti ini sih nulisnya, biar lebih jelas. Oke. Kemudian sama double tip tadi ya, 0,15. Berikutnya public original apa tadi ya, original. Kita buat original, sebentar, tadi original price ya, harga asli gitu. Original price dalam dolar. Saya buat $10 saja. Nah, berikutnya baru find total. Public void. Nah, tadi kan ada static. Nah, kenapa tidak dituliskan, nanti kita bahas. Public void find total. Nah, ini strukturnya seperti ini ya, cara menuliskan ya. Secara umum seperti ini sama ya. Nah, ini kebetulan find totalnya itu tidak memiliki argumen atau parameter. Jadi ya kosong saja. Baik. Selanjutnya kita buat double total sama dengan original price dikali berapa tadi? 1 ditambah tax
ditambah tip. Ini kan sebetulnya sama aja seperti original price ditambah original price kali 1 ditambah original price kali tax ditambah original price kali tip. Nah, itu maksudnya sama saja. Nah, kemudian hasilnya di outputkan ya. Berarti total adalah berapa tadi? Kita kasih dolar total. Oke. Nah, seperti ini aja. Nah, itu yang pertama. Ya, ini berarti kita buat kita membuat atribut di dalam kelas kalkulator dan membuat metode find total. Nah, kalau kita mau tambah lagi nanti bisa. Nah, kita coba dulu bagaimana menampilkannya. Kalau sekarang kita eksekusi misalnya ya, kita jalankan, nggak akan ada yang muncul karena di dalam kelas kalkulator itu tidak ada function main yang kita buat. Ya, kalau dilakukan proses compile, Java apa tadi kalkulator Java. Oke, berhasil dijalankan. Tapi ketika dijalankan ya nggak ada apa-apa gitu ya, nggak muncul. Ya, yang muncul ya error karena dia mencari method main tapi tidak ada. Tapi sebetulnya prosesnya sudah di-compile. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita buat, ya, sebetulnya kalau mau buat dalam satu ini bisa aja, ya, tinggal kita buat metode mainnya. Tapi untuk supaya lebih paham, kita buat kelas baru, ya, dengan nama kalkulator test. Nanti di dalam kalkulator test itu memanggil kelas kalkulator. Baik, ini yang pertama. Kemudian kita buat new Java class lagi dengan nama kalkulator test. Oke, sudah terbuat. Berikutnya kita buat metode utamanya atau main. Oke. Nah, di dalam main ini baru kita panggil kelas yang sudah kita buat tadi, yaitu namanya kalkulator, ya. Nah, kan tinggal panggil saja. Kalau sudah kita buat ya sudah, dia akan mengenali. Kita buat nama variabelnya misalnya calc atau kalkulator boleh, ya. Sama dengan, nah ini harus kita buat objek baru ya dengan dari kelas kalkulator. Oke. Ya, karena konstruktornya itu tidak kita buat, defaultnya itu berarti tidak ada parameter ya, langsung buka kurung tutup kurung, itu ketentuannya seperti itu. Tapi kalau ada beberapa konstruktor, nah mungkin nanti kita akan bahas konstruktor itu di materi pertemuan berapa ya, tentang materi tentang OOP. Kita sekarang sebetulnya sudah masuk OOP, tapi kita fokus ke bagian metode saja dulu ya. Ya, nanti ada porsinya untuk OOP, kita bahas seluruhnya. Baik, nah kita kan sudah membuat objek baru dengan nama calc. Nah, kemudian setelah dibuat objek baru, ya tinggal kita panggil nih. Tinggal kita panggil yang ada di dalam kelas kalkulator itu apa sih? Ya, kita lihat. Di dalam kelas kalkulator itu ada yang kita buat tadi ya. Kebetulan ini public, berarti bisa kita akses semuanya. Ya. Public double. Nah, berarti text tip sama original price itu bisa kita akses dari luar kelas kalkulator karena public di sini ya. Begitu juga dengan find total, itu juga bisa kita akses. Oke, berarti tinggal kita panggil
calc dot, kita mau ngapain nih? Misalnya nilainya tidak kita ubah, ya, nilainya tidak kita ubah, maksudnya itu tidak kita ubah, kita tetap default, menggunakan nilai default saja. Berarti kita tidak usah mengotak-atik nilai variabel dari text, ya, dari text, tip, dan original price, tapi langsung kita panggil saja find total, ya, find total, ya. Maka yang akan diproses adalah yang ini ya, original price-nya yang ada di kelas kalkulator yang digunakan, kemudian tipnya juga, tax-nya juga yang ada di kelas kalkulator yang digunakan. Baik, ini sudah save. Nah, kemudian ini ada sistem out. Sistem out-nya sudah langsung di find total. Jadi kita tidak perlu lagi membuat sistem out lagi di sini karena sudah diwakili oleh find total. Sudah ada perintah untuk mengeluarkan hasilnya ya. Jadi kalau kita jalankan, nah, Java kalkulator test Java, kemudian kita jalankan ya yang tesnya. Oke. Berarti yang dijalankan bukan yang kalkulator. Yang kalkulator itu dipanggil di kalkulator test. Nah, jadi di kalkulator test itulah yang ada method main. Jadi itu yang bisa dijalankan sebagai program utamanya. Oke. Total adalah 12. Kenapa? Ya, karena di sini kalau dihitung, ini kan 1 ditambah 0,05 ditambah 0,15. Hasilnya 1 ditambah 0,2. Ya, 1,2 kali 10 ya 12. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kita ingin mengubah lagi nih. Ya. Kita ingin mengubah lagi dengan nilai yang lain. Ya. Panggil saja calc. Ya. Bisa kita langsung panggil seperti ini ya. Atau mau buat objek baru, sebaiknya sih objek baru kalau memang ini. Kalau memang supaya nilainya itu terreset lagi. Tapi kita lihat dulu hasilnya. Tapi ini tidak ada hubungannya lagi dengan yang di atas ya. Jadi kita buat calc sama dengan new calculator. Kenapa tidak kita tuliskan lagi? Ya, dalam satu kelas kalau memang sudah dibuat objeknya, ya, tidak perlu lagi dibuat objek. Ya, sama saja kita membuat variabel. Kalau sudah kita deklarasikan dengan nama yang sama ya, untuk berikutnya ya tidak usah kita deklarasikan, nanti malah error. Oke, intinya calc yang ini beda dengan calc yang ini gitu loh. Ini sudah objek baru, yang ini udah selesai gitu. Nah, ini objek baru, kalkulator, ya calc, sorry, kita ubah nilai dari apa tadi? Original price-nya ya. Kita ganti misalnya ya udah 2 kali lipatnya aja 20. Ya. Benar nggak hasilnya nanti itu adalah 2,4. Calc.find total. Nah, kita lihat yang di atas dengan yang ini hasilnya beda atau enggak. Ya, kita jalankan. Ya. Oke, yang pertama 12, yang ini ya. Yang ini 24 karena nilai dari original price-nya kita ganti melalui pemanggilan variabel yang ada di kalkulator ya. Ini kita ganti nih. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Ya, nanti kalau mau buat lagi silahkan. Tinggal seperti ini, ganti misalnya. Oke. Mungkin berapa ya? 20, 30 boleh. Original price-nya, mungkin yang lain kita ganti juga ya.
kalkulatornya teksnya kita ganti juga 0, berapa ya, 0,2 boleh. Nah, lebih tinggi gitu ya pajaknya, jadi 20%. Hasilnya gimana? Sorry, di compile dulu ya. Oke, nah ini hasilnya ya. Jadi kalau teksnya itu 0,2, original price-nya 30, kalau dihitung dengan rumus yang tadi, yang ini, hasilnya ya 40,4999 atau 40,5, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu hasilnya kalau kita gunakan perintah yang ini. Nah, jadi di sini kan tidak terlalu banyak jadinya. Bayangkan saja kalau kita menuliskan perintah ini yang berulang-ulang tadi di sini ya, plus ini ya, ini pasti akan kita ulang-ulang juga. Otomatis ya lebih panjang dari ini gitu loh. Baik, nah tadi kan sudah paham ya, ada bagaimana cara membuat objek baru ya, sebenarnya sama cara kita membuat variabel ya dengan tipe data. Ya kan sama, misalnya integer age sama dengan 22. Nah, string str sama dengan happy birthday. Kemudian scanner sc sama dengan new scanner. Nah, ini membuat objek baru. Nah, ini di mana sih kelasnya? Kita kan nggak pernah buat kelas. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu tentang package ya. Nah, kemudian ada kalkulator. Nah, kalkulator ini adalah kelas yang kita buat sendiri. Kalau kelas scanner ini udah bawaan dari Java. Jadi tinggal kita import saja package yang sudah ada atau paket yang sudah disediakan atau library yang sudah disediakan oleh Java. Nah, ya, jadi seperti ini. Pertama ada tipe data, kemudian ada nama variabel dan nilainya. Ya, untuk membuat objek baru, nilainya ya udah new, nama dari kelasnya. Nah, kemudian tadi kan sudah kita bahas cara mengakses baik itu variabel ataupun metode, yaitu menggunakan tanda titik. Tanda titiknya ya seperti tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya ya, yang ini tadi ya, dari sini. Nah, jadi titik find total, berarti dia akan mencari, ini kan objeknya, objek dari kelas kalkulator, sudah dibuat objek baru atau instan. Nah, di dalam instan ini kan, dalam kalkulator tadi kan ada find total. Nah, untuk mengaksesnya ya tinggal titik nama metode, atau yang ini objeknya titik nama variabelnya atau nama atributnya ya. Kemudian kita berikan nilai baru karena dia berupa variabel ya. Kalau yang ini kan berupa metode ya, sudah tinggal kita panggil saja. Nah, metode yang bertipe data void, nanti akan kita bahas nih ya, apa sih void itu ya, jadi langsung kita panggil tanpa membuat perintah sama dengan seperti yang di atas ya. Baik, nah berikutnya itu tadi ya, cara memanggil memanggil baik itu variabel ya ataupun metode, caranya menggunakan tanda titik setelah nama objeknya. Nah, kemudian bagaimana sih cara
menggunakan argumen ya atau parameter. Nah, tadi kan kita buat seperti ini ya. Langsung kita tulis calc sama dengan original price-nya 10. Intinya kita mengakses langsung variabel yang terdapat di dalam kelas kalkulator. Nah, ini tidak disarankan kalau kita membuat sebuah kelas ya. Ini tidak disarankan karena si user atau yang menggunakan kelas tersebut itu bisa langsung mengakses variabelnya ya. Itu seharusnya tidak diperbolehkan karena tidak ya harusnya memang tidak boleh ya. Kalau memang ingin membuka ataupun mengizinkan user untuk mengakses tipe data, caranya harusnya kita menggunakan yang namanya encapsulation ya. Jadi tidak langsung seperti ini ya. Tapi kita buatkan metode setter dan getternya sehingga tidak langsung ke atau mengakses ke variabel. Nah, kemudian tadi ya, ini sudah dikasih tahu, ini tidak aman lah intinya ya, tidak aman kalau kita membuat aplikasinya seperti ini. Ya, kenapa tidak aman itu nanti ada materinya tersendiri. Nah, berikutnya coba kita menggunakan inputan ya. Sebelumnya kan kita menggunakan inputannya itu berbasis berbasis terminal gitu ya. Sekarang coba kita gunakan inputan yang sudah disediakan Java yang lebih user friendly, dan sebetulnya masih ada banyak lagi yang lebih user friendly ya. Tapi ini kan untuk belajar, oke, kita harus bertahap. Nah, sekarang kita belajar untuk menggunakan inputan dari kelas atau library JOptionPen. Nah, kalau dari inputan seperti tadi, ya berarti kita harus membuat variabel-variabel tadi menjadi sebuah parameter. Ya. Contohnya seperti ini, ya. Menjadi sebuah parameter sehingga dari kelas utamanya tadi kita tinggal masukkan nilai ke dalam metodenya tadi. Ya. Jadi setelah ini kita belajar bagaimana membuat metode yang mempunyai parameter. Baik, kita buat, ini kan sudah find total ya. Mungkin kita buat metode lain lagi. Nah, karena ini kalkulator, berarti mungkin saya akan membuat sebuah metode untuk penjumlahan saja ya, yang simple saja lah ya. Public, kita buat void saja dulu. Tambah. Nah, yang ditambah itu apa? Ditambah nilainya, misalnya nilai integer, oke ya, integer. Kita buat nilai 1, nilai kedua juga integer, nilai 2. Penjumlahnya antar dua nilai saja ya. Kita buat yang sederhana saja dulu supaya mudah dipahami. Nah, berikutnya kita buat
karena dia penjumlahan antara integer dengan integer, hasilnya kalau dijumlahkan otomatis integer juga kan, nggak mungkin berubah jadi double, sehingga kita buat variabel jumlah itu sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, tipe datanya integer ya. Nah, kemudian tampilkan hasilnya. Hasilnya itu kita buat jumlahnya adalah jumlah, misalnya seperti itu. Kita buat kalkulator dengan metode tambah untuk penjumlahannya. Baik, kita save. Dan ini harus kita compile ya. Kalau nggak di-compile ya dia akan membaca kelas yang sudah tercompile tapi yang lama atau sebelum di-update. Jadi lakukan compile untuk yang kalkulator dulu. Ya, itu compile saja. Nggak usah dijalankan. Kalau dijalankan udah pasti error karena tidak ada metode main. Nah, ini sudah. Kemudian di kalkulator test. Oke, ini kita biarin saja. Kita buat baru lagi ya. Oke, tadi kan sudah sama. Kita bedain boleh-boleh aja. Berarti kita buat panggil kalkulator dengan nama variabelnya lain. Misalnya jum ya, kalkulator jum. Kalau jum sepertinya itu nanti di bawah ya. C boleh ya, atau kalkulator itu juga boleh, dia sudah otomatis ya, tapi dia biasanya huruf kecil semua karena kelasnya itu kan huruf besar, jadi ini berbeda. New kalkulator. Oke, kita sudah buat objek kalkulator ya dari kelas kalkulator. Nah, berikutnya kita panggil nih kalkulator ya, kita panggil yang ini saja. Dot tadi ada tambah. Nah, biasanya kan kalau tidak ada parameter, ini dibiarin saja ya. Tapi karena di kalkulator itu sudah kita buatkan dua buah parameter atau argumen, maka ketika memanggil juga harus diisi. Ya, tergantung apakah isinya itu mau dituliskan secara langsung atau diambil dari inputan. Kalau secara langsung ya misalnya seperti ini. 10,5. Jadi nilai 1 kita ganti atau kita isi dengan 10, nilai 2-nya kita isi dengan 5. Ya, karena di kelas kalkulator atau di dalam metode tambahnya itu langsung mengeluarkan hasilnya setelah proses, ya berarti tidak perlu kita buat sama dengan seperti tadi ya, seperti ini nggak perlu lagi. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah benar hasilnya 15? Oke, hasilnya jumlahnya adalah 15 kalau kita gunakan yang ini ya. Nah, kemudian gimana kalau inputannya dari scanner ya? Oke, ini kita modif saja, atau ya modif saja lah yang ini ya. Kita buat misalnya scanner scan sama dengan new scanner. Oke. Nah, kemudian kita minta inputan ya, minta inputan dari user. Berarti kita buat misalnya
sistem print ya, masukkan nilai 1. Kemudian baca inputan. Disimpan di variabel karena inputannya itu integer, ya sudah kita buat in. Kita buat boleh variabelnya nilai 1 tidak ada masalah ya. Sama tidak ada masalah karena yang tadi itu variabelnya di dalam kelas kalkulator. Sekarang kan kita berada di kalkulator tes, itu variabel yang berbeda dengan ini jadinya. Kemudian scan dot next in ya, next in karena yang kita baca adalah nilai integer, itu nilai pertama. Kemudian sistem, oke, kita gunakan ini aja, sistem out print, masukkan nilai 2. Ini masukkan nilai pertama saja ya, biar bisa paham. Kemudian masukkan nilai kedua. Simpan hasil inputannya itu di variabel nilai 2, dibaca dari inputan keyboard. Yang diambil adalah nilai integer juga. Next in. Nah, sudah seperti ini. Ya sudah, kita ganti saja. Inputan pertama itu dari nilai 1, inputan kedua dari nilai 2. Nah, seperti itu saja. Jadi, ini adalah sebagai input, yang ini sebagai prosesnya dan outputnya. Nah, ini kalau pakai scanner. Nanti kita coba pakai G-Option-Pen seperti apa. Oke, nah ini harus dipahami ya dulu. Kita save. Oke. Yang kalkulator tes, tunggu. Ini masih ada error. Oke, scanner ini ya. System.in dari inputan keyboard. Nah, kita jalankan. Nah, oke, nilai pertamanya kita buat 10, nilai kedua 15. Jumlahnya adalah 25. Nah, jadi itu kalau kita menggunakan inputan dari keyboard. Nah, kemudian bagaimana kalau inputannya itu dari tadi apa? G-Option-Pen ya. Oke, ini kita buat komentar saja. Oke. Tadi ada mungkin ya, sebentar. Ini saya komentari dulu ya. Kita coba dulu menggunakan G-Option-Pen saja ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini. Kita pisahkan saja supaya paham penggunaan G-Option-Pen ya. Biasanya kan kita menggunakan scanner nih. Coba kita buat inputannya pakai G-Option-Pen. Option-Pen, nah itu diambil dari Java Swing ya. Oke. Show. Nah, kita mau buat apa nih? Show. Nah, ini banyak nih, ada show input dialog, internal, show message dialog. Nah, kita mau buat apa? Ya, kita sesuaikan. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat apa namanya?
aplikasi yang sifatnya inputan, berarti ya show input dialog, kan gitu ya. Show input dialog. Nah, ini untuk show input dialog ini bisa beberapa parameter ya. Bisa beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini, show input dialog. Nah, kemudian di dalam show input dialog itu misalnya kita tuliskan ya standar ya. Ini kan nggak ada hubungannya ya. Nggak ada object message-nya, object message ya. Objek mungkin bisa kita tulis langsung, misalnya ini inputan. Oke, apa sih hasilnya? Berarti kan kita tidak menggunakan scanner lagi ya. Nah, sepertinya jadinya seperti ini ya. Ini inputan atau oke, seharusnya ini apa? Tulisan apa ya? Masukkan nilai tertentu ya. Oke, nggak ada masalah. Masukkan nilai tertentu, misalnya 6 ya, tapi belum ada efeknya ya, karena kita belum apa namanya, belum menggunakannya ya, belum menggunakan inputannya. Ini hanya apa namanya, baru ya, bagaimana sih memanggil JOceanPen gitu ya, karena ini inputan. Ini saya buat masukkan nilai. Oke, setelah dimasukkan, tunggu. Oke, nah di sini yang harus kita pahami, di dalam input dialog itu apa saja sih yang bisa kita gunakan. Di sini ada apa namanya, function atau method show input dialog memiliki beberapa parameter ya. Ini salah satunya yang kita gunakan. Oke, mungkin yang ini nantinya. Jadi ada message-nya apa, kemudian nilai yang diinputkan itu cara manggilnya gimana sih? Nah, gitu ya. Coba. Karena tadi hasil dari ini JOceanPen input dialog ini adalah sebuah nilai string tadi kalau tidak salah ya. Oke, berupa nilai string. Oke, kita buat di sini variabel string. Kita buat input boleh ya, sama dengan seperti ini. Nah, kemudian kita keluarkanlah dulu ya hasilnya. Nilainya adalah plus input. Nah, apa yang keluar di sini? Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, sudah kita jalankan, kemudian sudah kita compile, kemudian kita jalankan. Oke, masukkan nilai misalnya 10. Oke, nilainya adalah 10 ya. Berarti terbaca. Nah, bagaimana kalau nilainya itu adalah digunakan untuk perhitungan, sedangkan di sini adalah string. Nah, itu ya. Jadi perlu kita pahami di sini nih. Inputannya kan string. Terus gimana nih cara kita mengambil supaya bisa jadi nilai satunya itu
integer. Nah, nanti ini kita ganti ini. Input ya. Integer itu gimana caranya? Oke. Nah, baik. Berarti yang pertama ini kan sudah ya. Baik, boleh kita ini ya. Kita komentari saja. Nah, sekarang untuk inputan sebuah nilai yang tipe datanya angka integer gimana cara ngambilnya gitu ya. Berarti boleh kita buat nilai 1 sama dengan yang sebelumnya ya. Tapi karena ini scanner sudah saya blok komentarnya. Saya komentari blok ini. Kemudian kalau saya buat seperti ini dot show input dialog ya. Kemudian kita kasih judul masukkan nilai pertama. Misalnya itu judulnya ya. Ini akan error. Kenapa? Karena hasil dari ini adalah sebuah nilai bertipe data string. Sedangkan kita ingin mengambil atau ingin mengisi nilai itu harusnya tipe data integer. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan parsing. Ya. Parsing. Sebetulnya kalau menggunakan apa nih? IntelliJ ya, sebetulnya kalau kita bisa pilih di sini ya, sudah tinggal langsung saja otomatis nanti langsung dilakukan perintah parsing ya. Nah jadinya nilai parsing. Nah ini menggunakan integer parseIn jadinya ya. Nah jadi di wrap ya. Nah seperti ini. Mau ditulis manual juga boleh ya. Nah tapi intinya kalau kita ingin mengubah nilai dari tipe data string ke integer ya sudah panggil integer dot parseIn. Kalau mau ke double ya tinggal double dot parse double. Nah gitu. Jadi panggil dulu nama kelasnya ya, karena fungsi atau metode parseIn ini ya, parseIn ini adalah statis ya, tidak perlu membuat instan, tapi langsung dipanggil. Ini statik ya, tanda dia statik. Seperti ini ya, ini statik. Makanya tadi di bagian kalkulator kita tidak buat statik ya. Kalau dia statik, cara manggilnya tidak perlu dibuat ini new kalkulator, tapi langsung kalkulator dot original price sama dengan berapa. Nah gitu ya. Nah kalau di sini integer dot parseIn, nah, otomatis nilai yang diinputkan ini nanti akan diparsing menjadi nilai integer. Nah pastikan nilai yang diinputkan itu adalah nilai angka. Kalau nggak nilai angka, ketika dilakukan proses ini dia akan error ya. Jadi pastikan yang diinputkan adalah nilai angka. Ini yang pertama. Kemudian in nilai 2 sama dengan ya sama saja ya, integer dot parseIn ya. Kemudian j option pen dot show ya, show input dialog. Kita buat masukkan nilai kedua. Oke. Nah, berarti inputannya kita sudah dapat nih, ada 2 nilai. Sudah kita buka aja lagi ini. Kan ini juga sama ya, nama parameternya juga sama, kita buat. Ya udah. Berarti nanti nilai ini akan mengisi parameter pertama, nilai 2 ini akan mengisi parameter yang kedua. Nah, coba kita lihat hasilnya.
Oke, nilai pertama 10, nilai kedua 15 ya. Oke atau enter sama aja. Oke, jumlahnya adalah 25. Nah, jadi seperti itu cara mengambil nilai dari inputan J option pen. Baik, ini masih yang tadi ya. Nah, ini ya, ini sudah kita bahas juga bagaimana membuat argumen di dalam metode tadi ya, caranya sudah kita bahas juga ya, kurang lebih sama ini contohnya. Kebetulan ini dibuatnya satu integer, satu double ya. Jadi apa namanya, inputannya nanti juga harus seperti ini ya, satu integer, satu juga harus double. Baik, contoh parameter ini juga sudah, ini tadi kita contohkan mungkin yang mirip dengan ini ya, calculate 2 untuk kalau kita tadi kan untuk penyembelahan, kalau ini untuk pembagian, satu in x kemudian double y, sama saja. Nah, kemudian cakupan parameter metode di dalam parameter adalah variabel yang ada dalam seluruh cakupan, jadi bisa digunakan di dalam metode ini ya, yang ada di dalam parameter metode tersebut. Oke. Baik, kemudian seperti ini. Ini tadi contoh yang benar dan ini contoh yang salah. Kenapa? Karena X itu tidak ada. Kita nggak tahu asalnya dari mana. Kecuali kalau dideklarasikan di bagian atribut ya. Maka boleh seperti ini. Tapi kalau tidak dideklarasikan, tiba-tiba muncul X. Nah, ini tidak dalam scope-nya ya. X ini nggak ada, nggak dikenali. Nah, berikutnya kita membuat return value ya. Jadi atau metode non void ya. Metode selain dari void. Baik, ini sudah kita bahas tadi ya. Bagaimana cara memasukkan nilai ke dalam parameter di dalam metode. Ini juga sama saja, bagaimana memasukkan nilai ke dalam parameter yang ada di metode. Nah, yang sudah kita coba tadi yang ini ya, tapi hanya beda tipe data saja ya, satu in, satu double. Nah, ini sama ini apa namanya, kita di mana sih kita bisa menggunakan parameter gitu ya. Jadi parameter itu dimasukkan ke dalam setelah metode itu dalam kurung. Nah, di sanalah posisi dari parameter. Bisa dimasukkan ya terserah kita ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau memang ada beberapa inputan bisa kita letakkan di dalam parameter tersebut. Nah, ini cara penulisan parameter yang benar ya, seperti ini ya. Dan ini salah. Kenapa? Karena di sini kita lihat variabel atau parameter X ini tidak ada disebutkan di parameter setelah metode. Sehingga dia bingung nih, ini X ini apa? Ya. Kecuali memang sudah dideklarasikan di bagian awal dari kelas. Tapi kan kalau yang kita bahas di sini ini adalah sebuah parameter. Kalau parameternya tidak ada, berarti ini ya dia akan mencari di parameter tidak ada, ya sudah error gitu ya. Ini penulisan yang salah. Baik, selanjutnya kita masuk ke nilai return value ya. Metode itu
ada yang namanya method return value gitu ya. Maksudnya metode yang mengembalikan sebuah nilai. Nah, kalau yang tadi yang kita buat itu bukan metode yang mengembalikan sebuah nilai, tapi metode yang di dalamnya langsung menampilkan hasil prosesnya. Ya, seperti tadi ya, ini setelah dioperasikan langsung di outputkan. Nah, kalau seperti ini kita hanya bisa menggunakan ya untuk untuk perintah itu saja ya. Tidak bisa kita kembangkan atau kita gunakan ulang ya. Gunakan ulangnya maksudnya di sini kita bisa menggunakan metode tersebut untuk di metode lain itu nggak bisa ya. Nilainya digunakan di metode lain itu nggak bisa. Karena langsung di outputkan di sini. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya return value. Jadi seperti ini ya. Kalau kita membuat return value metode yang menghasilkan return value, maka kita harus memodifikasinya supaya bisa menggunakan atau menghasilkan return value. Ya. Oke. Mungkin kita langsung saja ke bagian ini, ke bagian coding ya. Baik. Nah, tadi sudah kita bahas yang ada di coding ya, di kalkulator test. Mungkin kita balik lagi ke metode kalkulator. Nah, yang tadi kan kita membuat metode yang ya void ya, metode tipe data void. Nah, sekarang kita buat metode yang non void. Nah, kalau metodenya yang bukan void, maka kita harus membuat return value-nya. Misalnya seperti ini ya. Mungkin kita contohkan yang lebih lebih gampang ya. Public double ini ya. Kita tujuan akhirnya ingin membuat sebuah rumus atau sebuah metode yang digunakan untuk menghitung volume sebuah tabung. Nah, volume sebuah tabung itu adalah hasil kali luas alas dikali tinggi tabung. Kan seperti itu ya. Luas alas tabung dikali tinggi tabung. Namanya luas alas tabung berarti lingkaran. Lingkaran berarti rumusnya itu pi r kuadrat. Nah, atau pi kali jari-jari kuadrat. Nah, berarti kita butuh ada dua bagian nih. Ada luas lingkaran. Nah, nanti dan ada volume tabung. Nah, kita buat luas lingkaran. Luas lingkaran tadi inputannya pi sama r ya. Pi r kuadrat. Nah, karena pi itu adalah sebuah konstanta yang tidak mungkin user itu mengubah-ubah, berarti kita gunakan saja atau kita masukkan sebagai parameternya yaitu double R ya, jari-jari. Ya, simbolnya kan R, saya buat R saja. Nah, seperti itu. Baik, kemudian kalau sudah, nah kalau kita tuliskan seperti di atas tadi, kalau kita tuliskan seperti yang di atas di sini, otomatis luas lingkaran nanti hanya bisa digunakan untuk mencari luas lingkaran aja. Tidak bisa dibuat dipanggil untuk menghitung luas tabung ya. Nah, kan metode yang kita gunakan ya tidak dinamis jadinya gitu loh.
sebaiknya kalau kita buat metode, kita pikirkan dulu nih, kira-kira metode ini itu butuh kita jadikan ke metode yang menghasilkan return value atau tidak. Karena kalau memang nantinya bisa dikombinasikan dengan proses lain, ya kita ambil nilainya dari sini, sebaiknya kita gunakan metode yang return value atau non void. Ya. Baik, luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat, ya, karena kemungkinan besar itu menghasilkan nilai pecahan, berarti kita gunakan double saja, double luas sama dengan P. Ya, kalau P itu kalau tidak salah saya ada di library math. Oh, tidak ada ya. Oke, ada P. Jadi bisa kita langsung saja panggil, tidak perlu membuat. Kalaupun mau kita buat ya silakan dibuat aja 3,14 atau 22/7, silakan saja. Ya, kita gunakan yang sudah ada saja. Math ya, P kali R kali R. Oke, ya, PR kuadrat. Nah, setelah ini ya kalau kita menginginkan nilai dari proses ini akan dikembalikan nilainya return luas. Oke. Nah, ini namanya metode yang menghasilkan nilai kembalian ya, atau nilai atau disebut dengan return value. Nah, ini return value-nya. Apa yang dikembalikan? Ya, hasil dari luas itu yang dikembalikan. Nanti cara manggilnya akan kelihatan bedanya ya dengan yang sebelumnya. Bisa dituliskan seperti ini ya, atau kalau mau langsung juga boleh, return math P kali R itu boleh juga ya. Silakan saja mana yang lebih cepat ya. Biasanya orang akan lebih banyak langsung menuliskan di sini return math P kali R karena lebih singkat jadinya ya. Kalau gini kan jadi 2 baris, kalau langsung bisa sebaris aja cukup. Ya tinggal pilih saja. Ini supaya jelas saya buat bertahap. Oke, ini kita sudah buat nih. Ya. Luas lingkaran. Nah, berikutnya untuk luas luas tabung. Ya, kita buat lagi public atau kita buat kita lihat hasilnya dulu lah ya. Setelah ini baru kita buat yang namanya tadi volume tabung ya. Baik, kita kembali ke kalkulator tes. Nah, jadi yang ini saya blok saja dulu ya, supaya nanti tidak mengganggu karena ada inputan di sana. Ya. Kita buat inputannya langsung saja tanpa inputan ya, supaya lebih cepat. Ya, intinya nanti bisa dipahami sih ya. Karena yang tadi sudah ada contohnya, nanti kalau mau diubah menjadi inputan ya tidak, atau sudah paham lah ya. Kan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat inputan baik dari scanner ataupun menggunakan G-Option Pen. Selanjutnya kita gunakan atau kita panggil kalkulator cal ya, cal gitu aja, atau kalkulator aja, sama dengan new kalkulator. Oke, berikutnya kita panggil apa tadi, cari luas ya, cari luas kalkulator dot luas lingkaran. Jari-jarinya berapa? Misalnya 7 ya. Inputannya langsung jari-jarinya 7. Nah, kalau seperti ini aja ya nggak ada hasilnya ya. Apa yang mau di-outputkan di kalkulator nggak ada sistem out-nya, ya nggak bisa ya. Nggak ada keluarannya kalau seperti ini. Jadi kalau mau dikeluarkan,
Di sini ya kita buat variabel baru atau langsung dipanggil juga boleh. Sebaiknya sih karena hasil kalkulator itu hasil dari proses luas lingkaran itu adalah double, kita buat double, kita buat LL ya, luas lingkaran, atau gini aja lah, luas link. Nah, gitu aja ya. Luas link. Kemudian kita tampilkan sistem out print luas link. Oke. Seperti itu ya. Jadi karena tadi di bagian kalkulator ini kita belum membuat perintah untuk outputnya. Outputnya itu kita proses di program utamanya. Jadi kalau mau dimunculkan hasilnya kurang lebih ya seperti ini ya, 153,93 seterusnya ya. Itu kalau kita memanggil hasil dari luas lingkaran. Nah, kemudian metode luas lingkaran yang kita buat tadi ini bisa kita perluas lagi karena luas lingkaran tadi itu banyak gunanya ya. Salah satunya tadi untuk menghitung tabung ya, volume tabung. Volume tabung itu komponennya itu luas lingkaran atau luas alas. Luas alasnya kan berupa lingkaran kalau tabung dikali tinggi. Jadi nanti kita tidak perlu lagi membuat Pi kali R kali R kali T, itu nggak perlu lagi, langsung aja panggil hasil luas lingkaran kali tinggi gitu loh. Jadi di sini kita buat public double volume tabung. Volume tabung, nah di sini yang harus kita perhatikan. Volume tabung yang pertama berarti kita butuh yang namanya luas lingkaran. Nah, berarti luas lingkarannya itu berupa double. Kita buat LL saja, luas lingkaran, double tinggi ya, T. Nah, seperti itu. Kemudian return atau mau dibuat dulu disimpan di variabel tertentu juga silahkan ya, langsung return juga boleh. LL dikali, atau mungkin biar jelas ini saya buat luas lingkaran, luas, supaya saya membedakan dengan ini ya, luas lingkaran di sini biar beda. Kalau saya tulis luas lingkaran juga nanti bingung ya. Oke, saya buat luas LKR saja lah ya, lingkaran. Di sini berarti return luas LKR dikali T kali tinggi. Nah, cukup seperti itu saja. Jadi volume tabung nantinya tinggal mengkalikan luas lingkaran yang dihasilkan dengan dengan tinggi. Nah, ini yang pertama ya. Atau juga bisa kita tuliskan di dalamnya itu langsung sih luas lingkaran ya. Langsung luas lingkaran double R seperti ini ya. Bisa langsung kita panggil sih luas lingkaran gini, ini double R ya, sorry. Itu cara pertama tadi. Cara kedua seperti ini ya. Kalau yang tadi berarti kita memanggilnya itu langsung di kalkulator tes. Jadi kita hitung dulu luas lingkarannya ya. Kalau ini udah gini aja. Nah, biar kelihatan ya, biar kelihatan prosesnya.
Berarti dari sini dia akan menghitung luas lingkaran dikali T. Jadi proses ini nggak ada lagi, ya. Prosesnya nggak perlu kita tuliskan lagi di sini. Jadi volume tabung masukkan aja jari-jari sama tinggi, otomatis dapat volume gitu loh. Kita nggak mikir lagi gimana sih cara mendapatkan luas lingkaran, karena luas lingkaran sebelumnya sudah kita buat. Gitu. Jadi kita save misalnya ya. Nah, kemudian ini luas lingkarannya sudah kita buat. Kalau inputannya 7 ya. Atau kita pisahin sih. Sini ya. Jari sama dengan 7. Oke. Kalau kita ingin melihat luas lingkaran, berarti ini kita buat gini aja deh. Luas alas dalam kurung lingkaran, luas alas tabung dalam kurung lingkaran sama dengan berapa gitu ya. Nah, kemudian saya buat lagi nih, double vol tabung sama dengan kalkulator dot volume tabung yang ini ya. Masukkan nilai R-nya itu 7 ya. Atau 7 jari ya, sini sorry, tambahin satu lagi, ini harusnya bukan in tapi double ya. Oke, double, ini juga double tinggi, double tinggi sama dengan misalnya 10. Tingginya 10 berarti jari dan tinggi. Oke. Cukup seperti itu aja. Jadi volume tabung itu luas alas kali tinggi kan. Luas alasnya itu diambil dari proses luas lingkaran dikali tinggi. Jadinya hasilnya ya tinggal kita outputkan saja. Plot volume tabung adalah, atau sama dengan aja ya, sama dengan vol tabung. Nah, seperti ini saja. Coba kita lihat hasilnya. Mungkin ada yang error. Oke, volume tabung sih. Volume tabung ya, ini ya. Oh, tidak error ya. Tadi sudah di-compile yang ini. Oke. Ini sudah di-compile sebelumnya sehingga tidak perlu lagi di-compile. Baik, nah ini volume tabungnya. Jadi seperti itu ya maksud dari return value. Bisa digunakan ulang. Metode yang sudah ada, ya, yang ini sudah kita gunakan di bagian volume tabung. Tapi kalau kita gunakan misalnya public void luas lingkaran, maka di sini hanya bisa digunakan di menghitung luas lingkaran saja, tidak bisa digunakan untuk menghitung volume tabung, alias di volume tabung ini harus kita buat lagi mat P ya, mat.P kali R kali R kali T ya. Ya, jadi sepertinya tidak ada gunanya gitu kita membuat metode ini karena hanya bisa digunakan hanya sekali saja. Nah, kalau seperti ini kan bisa digunakan berulang-ulang. Ini kebetulan baru volume tabung. Bisa jadi nanti ada volume kerucut. Nah, kerucut kan ya sama, alasnya lingkaran kali tinggi bagi 3 kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke slide. Nah, tadi sudah sampai sini. Oke. Nah, ini untuk tipe return value dari sebuah metode ya. Intinya dia selain dari tipe data void ya.
tipe data void ya bisa jadi public ya, in, short, string, double, long, boolean, char. Nah, itu boleh ya, itu ada return value-nya ya. Tapi kalau dia void nama method itu tidak ada return value-nya. Ya, ini ya. Nyatakan metode untuk menjadi tipe datanya itu non void ya. Gunakan hasil kata kunci dalam metode diikuti oleh nilai ya. Jadi variabelnya yang ada dalam metode itu diikuti dengan nilai. Contohnya yang tadi ya udah dibahas, langsung saja return. Nah, kalau di sini ini bukan return apa ya? Tidak ada returnnya ya. Yang ada returnnya seperti ini. Ini return. Otomatis nanti ini mau digunakan ulang juga bisa. Oke. Intinya yang perlu kita pahami ya, dari struktur kita membuat metode. Yang pertama strukturnya, nah ini public. Kenapa kita buat public? Supaya bisa diakses dari kelas lain ya. Jadi kalau tidak kita tuliskan nanti tidak akan muncul ketika dipanggil di kelas lain ya. Nah, kemudian double adalah tipe data. Nah, tipe datanya harus yang non void kalau kita ingin membuat return di sini. Jadi kalau kita buat void, return ini tidak diperlukan karena ya sudah langsung saja kita tuliskan outputnya di sini gitu ya. Kemudian ini adalah nama metodenya, kemudian parameter di sini ya. Nah, jadi strukturnya kalau ingin membuat seperti ini untuk yang metode yang menghasilkan nilai kembalian atau nilai return value-nya. Nah, baik, itu tentang metode ya. Berikutnya coba kita lanjutkan sedikit tentang paket atau library ya. Nantinya yang bisa kita gunakan. Baik, mungkin kita sering menulis ulang kode Java yang sama untuk berbagai program ya. Nah, biasanya alasannya ini pertama ya. Nanti kenapa kita harus pakai paket atau library gitu ya. Jadi sebagai alternatif untuk menulis ulang kode yang sama, kita bisa menggunakan library yang disediakan oleh Java. Nah, gitu. Jadi apa saja sih yang disediakan oleh Java? Banyak ya. Salah satunya tadi yang kita gunakan seperti scanner ya, kemudian JOptionPen itu adalah pustaka atau library yang disediakan oleh Java. Kan kita tidak tidak membuat kelas scanner kan sebelumnya. Nah, scanner itu sudah ada, sudah disediakan oleh Java. Jadi kita tinggal menggunakan aja ya. Scanner itu adalah salah satu kelas yang digunakan untuk membaca inputan dari keyboard ya, salah satu ya. Yang lain juga banyak. Oke. Kemudian kalau di dalam Java nanti library-nya bisa dilihat di ini ya, doc.oracle.com di Java SE. Nah, ini tergantung versi dari Java-nya ya. Kalau yang terbaru sekarang kalau tidak salah Java 17 ya, Java 17 atau 18 ya. Nanti silakan dilihat saja update terbarunya. Kemudian docs./API. Kemudian ada paket di dalam library ya. Kelas-kelas yang kita gunakan di dalam di dalam library Java itu biasanya dikelompokkan menjadi paket-paket, nah, supaya terstruktur ya.
dalam satu paket itu akan berisi kelas-kelas yang saling terkait biasanya ya. Nah, kemudian dengan paket atau dipaketkan itu kita jadi lebih mudah mencari kelas. Ya, mencari kelasnya. Oh, misalnya gini. Ada yang namanya kelas apa ya? Kelas datetime lah misalnya ya. Nah, isinya ya yang ada di sana ya untuk metode dan kelas-kelas yang berhubungan dengan tanggal-tanggal ya, bisa jadi waktu, tanggal dan sebagainya gitu loh. Nah, contohnya ini paket, atau kita lihat di bagian codingan tadi lah ya, mungkin lebih terlihat. Nah, di sini kan kita manggil apa tadi, ada scanner ya, sama JOptionPad. Nah, sebetulnya kita sudah langsung nih kalau menggunakan IDE yang apa ya, IDE untuk programming ya seperti Java, itu biasanya udah otomatis tanpa kita menuliskan satu persatu gitu ya importnya. Maka dia udah langsung, misalnya kita panggil nih scanner ketika kita enter gitu, dia akan otomatis diimport ya. Jadi ini cara menggunakan atau cara memanggil kelas yang ingin kita gunakan. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh ya. Kan ada JOptionPad. Di sini ada bintang ya. Kemudian kenapa yang ini java.util.scanner kok beda gitu. Nah, sebetulnya kalau yang pertama ini adalah memanggil seluruh kelas yang ada di paket Java Swing. Kalau yang ini dia memanggil kelas scanner saja yang ada di java.util. Ya, jadi ini hanya satu kelas. Kalau ini semua kelas yang ada di ya istilahnya ini bisa jadi seperti folder ya atau directory. Ya kurang lebih seperti itu. Di directory Swing itu ada banyak kelas. Nah, seluruh kelasnya itu kita panggil. Nah, oke. Ya, jadi seperti itu kira-kira cara membacanya. Nah, berikutnya. Nah, ini ya, ada beberapa contoh paket ya. Java.lang. Nah, untuk Java.lang biasanya tidak perlu kita import ya. Dia sudah langsung satu paket. Jadi seperti string itu berada di java.lang ya. Makanya kalau kita gunakan string juga nggak akan ada import java.lang .string, nggak perlu lagi karena dia sudah satu paket gitu ya, sudah satu paket dalam Java, itu tidak perlu diimport ya. Nah, kemudian ada javax.swing. Nah, ini swing ini adalah library yang digunakan untuk membuat user interface dalam bentuk desktop ya biasanya. Ya, ini biasanya masih model lama ya. Untuk model baru sudah berkembang ya. Sekarang bisa menggunakan JavaFX yang lebih bagus lagi ya. Kemudian ada java.net, itu digunakan untuk yang berhubungan dengan jaringan. Kemudian java.time ya berhubungan dengan tanggal dan waktu ya. Berikutnya ini ada java.awt, itu juga digunakan untuk tampilan. Nah, ini tadi ya cara menggunakan cara menggunakan kelas yang sudah disediakan oleh Java atau library ya, yang bisa kita tuliskan dengan menuliskan nama paketnya ya, titik nama kelas yang ada di dalam paket tersebut. Nah, ya itu lagi kalau kita menggunakan IDE ya yang
memang dikhususkan untuk bahasa pemrograman khususnya Java, biasanya sudah langsung ketika kita tuliskan langsung diimport ya. Kalaupun tidak diimport, cara menuliskannya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, di sini bisa kita lihat ya, cara menulisnya bisa langsung di dalam perintah ya, java.util.scanner, kemudian nama variabelnya. Ya, kalau di dalam ini, di dalam codingnya itu kan cara menuliskannya itu kan langsung tanpa ada java.util ya, langsung aja scanner ya, karena sudah langsung diimport. Nah, kalau tidak diimport kita bisa menuliskannya java.util.scanner gitu ya. Di sini juga new java.util.scanner itu boleh. Nah, lalu oke. Nah, ini yang contoh kalau dia berbentuk versi import ya. Contohnya kita bisa menuliskan diimport dulu, nanti di dalam method itu ya sudah langsung scanner saja, jadi tidak perlu lagi menulis java util.scanner karena sudah diimport di bagian di luar kelasnya itu tadi ya. Nah, kemudian di sini ya contohnya JOptionPen yang tadi. Nah, kalau di codingan yang kita buat tadi itu kan javax.swing apa ya, bintang. Kenapa nggak dibuat JOptionPen seperti yang scanner ini? Nah, yang harus kita pahami, oke, JOptionPen apa? Kalau bintang seperti ini itu tadi adalah dia mengambil atau mengimport seluruh kelas ya yang ada di dalam paket swing gitu loh. Ya, kalau yang ini cuma satu yang diimportnya. Ya. Kenapa diimport semua? Bisa jadi JOption ini membutuhkan beberapa kelas yang lain yang terdapat di dalam paket swing sehingga harus kita buat bintang, kira-kira seperti itu. Nah, karena kalau kita buat langsung JOptionPen, kemungkinan besar dia akan meminta kelas lain ya, kelas lain itu yang ada di dalam swing ini ya. Nanti silakan dicoba saja apakah bisa langsung. Kalau bisa ya sudah, berarti boleh dituliskan JOptionPen. Tapi kalau ada error, kemungkinan karena dia membutuhkan kelas lain yang terdapat di dalam paket swing ini ya, yang ini ya, paket swing. Oke, nah ini sekarang kita bahas apa sih javax.swing, nah gitu ya. Nah, paket ini adalah library yang digunakan untuk membuat GUI ya, GUI atau tampilan antarmuka untuk desktop program bahasa pemrograman Java ya. Salah satunya Swing. Sebenarnya banyak yang lain, ada AWT ya. Kemudian yang terbaru sekarang rata-rata sudah pakai JavaFX karena lebih bagus tampilannya, lebih ya apa ya, lebih enak dilihat lah, mungkin kemungkinan besar seperti itu ya, lebih enak dilihat dan banyak ininya, banyak fasilitas yang bisa dieksplor lebih dalam lagi. Nah, kalau dia dituliskan seperti ini, berarti disebut dengan pernyataan import untuk mengimpor kelas tunggal ya, tanpa mengupload, tanpa mengimport seluruh kelas yang ada di paket swing ini. Jadi ya coba saja nanti apakah bisa seperti ini atau tidak. Kalau
tidak bisa, kemungkinan itu tadi ya, JOptionPen membutuhkan kelas lain. Tapi kalau bisa berarti memang bisa berdiri sendiri. Itu berarti karena IDE-nya mungkin memang langsung, kalau untuk JOptionPen memang harus bintang gitu ya. Itu ya tergantung IDE-nya lagi. Nah, ini sudah dibahas tadi ya, mengimpor kelas JOptionPen. Nah, ini juga sudah kita contohkan. Nah, kalau tadi yang kita buat itu adalah show input dialog. Nah, kalau yang ini adalah show message dialog. Tadi kan banyak tuh, ada show confirm dialog. Nah, itu tinggal kita eksplorasi saja nanti ya, untuk melihat apa saja sih yang bisa ditampilkan di dialog JOptionPen ini. Nah, kemudian untuk mengimpor semua kelas, yaitu tadi tinggal masukkan aja karakter wildcard bintang ini ya, setelah paket, setelah paket dot bintang gitu aja. Nah, kemudian kalau untuk mengimpor dua kelas dari swing ya seperti ini jadinya ya. Berarti JOptionPen kemudian JFrame. Nah, ini adalah dua kelas yang terdapat di paket swing. Nah, kalau mau bintang boleh juga ya, javax.swing.bintang, udah cukup sekali saja, otomatis JOptionPen dan JFrame itu otomatis atau bisa digunakan di dalam metode yang terdapat di dalam kelas ini ya, tanpa harus menulis satu-satu. Itu kalau kita menggunakan bintang. Oke, yang ini tadi ya contohnya, sama saja hasilnya. Ya, ini juga sama, Java util. Kalau oke, ini kalau yang berbeda ya tetap ya. Tapi kalau dalam paket yang sama boleh bintang, misalnya java.util.bintang itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada paket lagi ya, maka harus ditulis dulu paketnya. Ya, jadi karena sub paketnya itu biasanya tidak bisa langsung dikenali gitu ya. Jadi harus dituliskan. Oke, untuk print learn itu biasanya sudah sudah bawaan, jadi tidak perlu diimport lagi. Ini adalah kelas system ya. Kemudian out.print ini adalah paket yang sudah otomatis diimpor ya dari di Java, itu udah otomatis, jadi tidak perlu lagi melakukan proses import. Ya, ada banyak ya, banyak paket yang sudah otomatis langsung diimport tanpa harus kita menuliskannya. Ya, salah satunya sistem. Kemudian tipe data itu string, double, itu sudah langsung diimport, tidak harus dituliskan importnya di bagian atas. Oke, Java Lang ini juga sudah otomatis ya diimport, itu defaultnya sudah diimport. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dan dijelaskan di pertemuan ini atau di kesempatan ini ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.